Halo ibu-ibu, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah online Komisi Wanita GPDI Mahanaim, Taman Holis Indah. Mari ibu-ibu, kita akan memulai ibadah ini. Ibu-ibu yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, boleh kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ibu-ibu, kita dapat berkat pada pagi ini. Ibu-ibu, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita akan mulai Kau hiasi dengan kehidupan. Membesarkan nama Tuhan. Ibu-ibu juga boleh bangkit berdiri, boleh ikutin gerakan kita. Kita akan berjalan ke Kanaan. Dah siap ibu-ibu? Siap. Siap ibu-ibu. Mari kita berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan.
Di rumah juga udah berjalan menaik bukit ke Bukit Sion. Kita tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati ibu-ibu di rumah maupun di sini. Kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi. Kami bersyukur kami boleh memuji-muji Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mengakui kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami rindu diberkati firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita dalam hidup kami, boleh menjadi terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami boleh mengerti jalan Tuhan bagi kami. Kami boleh mengerti kemauan Tuhan bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan, silakan Tuhan berfirman, dan biarlah kami memiliki hati yang baik untuk ditaburi firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Pakai hamba-Mu Ibu Desi yang akan memberitakan firman. Berkati dia, tutup bungkus dengan kuasa kasih darah-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik yang ada di rumah-Mu ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan tidak terbatas, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita kembali untuk bersama-sama beribadah di Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini. Kita bersemangat tentunya di dalam kita memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan saatnya kembali hati kita akan diisi dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan jalan dalam setiap kehidupan kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua, siapapun kita yang hari ini ada untuk menikmati kabar sukacita ini, semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kita, memimpin kita di dalam kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dalam menjalani hidup, setiap orang akan menemui berbagai hambatan dan rintangan. Tentu hambatan dan rintangan ini berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin ada yang sedang hari-hari ini menjalani kehidupannya dengan begitu banyak batu kerikil yang harus dilalui, atau mungkin banyak juga perjalanan kehidupan kita sepertinya melewati sungai yang deras, arus yang deras, sehingga kita mungkin katakan kita tidak mampu. Nah, inilah satu perjuangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tentu kita rindu bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang penuh bahagia, yang berhasil. Ya, tidak jarang di antara kita juga yang mungkin mengeluh karena beratnya masalah, beratnya rintangan yang harus kita hadapi. Bahkan mungkin ketika kita melihat jalan seseorang begitu mulus, begitu mudah, ya seperti jalan tol. Nah, tentu semuanya ini sebelum mereka juga mendapatkan hal-hal yang indah di dalam perjalanan kehidupannya, mereka juga pasti yang mengalami satu perjuangan untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Oleh sebab itu pagi hari ini saya rindu kita sama-sama mau melihat di dalam firman Tuhan apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini, jalan hidup yang kian bertambah terang. Kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang akan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Di sini kitab Amsal ini adalah kumpulan dari kitab hikmat. Bagaimana kita mau belajar tentang hikmatnya Tuhan, bagaimana kita menyikapi setiap kehidupan ini dengan bersandar kepada hikmat yang daripada Tuhan. Nah, Amsal mengatakan bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar. Tadi ada orang benar, ada orang fasik. Jalan orang benar ini seperti cahaya fajar. Bahkan yang terangnya akan terus bertambah sampai mendapatkan satu terang yang sempurna, yaitu dikatakan di sini sampai rembang tengah hari. Satu terang yang sangat sempurna, mulai dari kalau fajar masih kelihatan redup-redup, ya belum sempurna terangnya, belum panas. Tetapi ketika terus bertambah terang sampai rembang tengah hari, inilah satu pencapaian yang akan diraih oleh setiap orang benar. Ada satu proses yang progresif, satu peningkatan, satu penanjakan di dalam jalan kehidupan dari orang benar. Dan berbeda, Amsal katakan tadi, dengan orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengerti akan firman Tuhan. Mereka yang hidupnya mengerti firman, tetapi mereka tidak melakukannya. Bahkan cenderungan hatinya untuk berbuat kejahatan. Sehingga digambarkan di sini jalannya adalah seperti kegelapan. Ya, tidak ada terang. Kalau terang bisa diukur, ya bagaimana terang sedikit atau terang banyak. Tetapi yang namanya kegelapan tidak dapat diukur. Yang namanya gelap ya gelap, ya sepertinya tertutup jalannya. Dan mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Inilah yang dialami oleh orang fasik. Nah, tentu dalam setiap kehidupan kita juga kita menilai, memperhatikan setiap perjalanan kita.
Kita yakin bahwa kita memiliki jaminan yang indah, satu karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, bahwa kita semua sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-10, di situ dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi inilah keadaan kita manusia yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan. Alkitab katakan tidak ada yang benar. Tetapi yang membenarkan kita sebagai umat yang percaya adalah di ayat yang ke-23. Masih di Roma pasal yang ketiga. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita garis bawahi di sini dikatakan telah dibenarkan hanya oleh kasih karunia, dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karya Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib, darahnya yang tercurah, membuat kita menjadi orang-orang yang benar. Amin. Kita tidak ada lagi di bawah kutuk dosa. Kita tidak ada lagi di bawah kehidupan bayang-bayang maut. Tetapi kita semua adalah umat-umat yang sudah dibenarkan. Inilah satu keuntungan kita. Inilah satu anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga Amsal 4 tadi, jalan hidup orang benar seperti cahaya yang kian bertambah terang, itu seharusnya yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak hanya kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita juga memiliki satu jaminan bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia. Di dalam Yohanes, ya kita lihat, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji nama Tuhan, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia yang menerangi kehidupan kita yang gelap, yang menerangi kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Dan tidak hanya Yesus yang menjadi terang bagi dunia, terang yang menerangi bagi kehidupan kita, tetapi juga di sini di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105, kalau kita baca ayat hafalan tentunya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa, kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat tebusannya, kita memiliki jaminan-jaminan yang luar biasa untuk kita boleh mencapai kehidupan yang semakin terang, kehidupan yang semakin baik. Firman Tuhan adalah menjadi pelita dan bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menikmati janji-janji Tuhan yang dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini? Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki perjalanan kehidupan yang dari terangnya sedikit tetapi terus terangnya lebih lagi sampai rembang tengah hari? Firman Tuhan katakan terjemahan lain, terang yang sempurna, perfect day, ya, karena kita memiliki yang tadi kita bahas bersama-sama. Kita memiliki bahwa Yesus yang membenarkan kita. Kita memiliki Yesus yang adalah terang dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki firman Tuhan yang menerangi jalan kehidupan kita semua. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, walaupun sepertinya banyak hambatan jalan yang kita tempuh di dalam kita mengarungi kehidupan ini, banyak mungkin rintangan, hambatan, banyak mungkin juga ada kegagalan. Tetapi kita tidak mau menyerah, kita tidak mau berkata kita tidak berdaya. Karena yang menjamin kita adalah Tuhan Yesus sendiri dan firman-Nya.
Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ini juga menyatakan satu hal yang luar biasa, ya, ayat yang ke-22, 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kita menyadari bahwa langkah perjalanan hidup kita adalah atas penentuan Tuhan. Amin. Dan tentu Tuhan akan membimbing kita, menyertai kita, bahwa sekalipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak biarkan kita. Walaupun kadang kita terjatuh, kadang kita merasa sakit, kadang kita merasa tidak berdaya, kembali kepada firman Tuhan yang kita yakini, yang kita pegang, bahwa Tuhan akan menopang, tangan Tuhan akan menopang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah ini yang boleh kita alami, kita rasakan, kita nikmati. Berapa lama perjalanan yang Tuhan izinkan kita hadapi, ya, biarlah kita mau tetap untuk percaya kepada firman Tuhan. Ada satu ungkapan katakan, semakin sulit jalan menuju suatu tempat, sesungguhnya ada sesuatu kepuasan saat titik akhir perjalanan itu. Jadi saya teringat ketika dulu kita sempat, ya, bersama jemaat yang ada, komisi wanita yang ada, untuk pergi ke satu curug, di mana tempatnya ada curug itu jauh sekali. Kita harus melewati jalan yang terjal, jalan yang berliku, ada nanjak, ada turun, banyak batu, bahkan melewati sungai-sungai yang kecil. Tetapi ketika kita bisa sampai di air terjun itu adalah satu hal yang sungguh luar biasa. Rasanya capek yang sudah kita rasakan hilang karena kita melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, inilah satu perjuangan, ya. Bahkan saat itu kita ingat ada yang hampir pingsan, bahkan sampai digotong. Nah, tentu ini satu hal yang usaha yang dikerjakan supaya kita sampai ke tujuan untuk melihat satu hasil pemandangan yang indah. Dan ketika sampai di titik tujuan, kita boleh merasakan bagaimana, ya, jalan tadi yang begitu berliku-liku, rasanya capek kita menjadi hilang. Nah, inilah satu gambaran perjuangan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang menghadapi jalan yang menanjak, jalan yang terjal, jalan yang sulit kita tempuh. Tetapi ingat bahwa kita mempunyai jaminan di dalam Tuhan Yesus dan di dalam firman-Nya, sehingga kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kita mau terus hidup di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Kita teringat di dalam Alkitab cerita tentang Yusuf. Yusuf bisa menjadi orang kedua di Mesir tentu bukan perkara yang mudah dan hanya biasa saja. Tetapi Yusuf melewati begitu perjalanan hidupnya yang begitu menyakitkan. Mulai dibenci dari keluarganya, kakak-kakaknya yang iri kepada Yusuf. Bagaimana perasaan kita ketika kita dibenci oleh keluarga sendiri. Bahkan keluarga ini mengadakan satu niat-niat jahat di dalam kehidupan Yusuf. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dijual. Bahkan akhirnya Yusuf ada di tengah-tengah keluarga Potifar. Dan akhirnya Yusuf difitnah sampai dia masuk ke dalam penjara. Dan ini proses yang harus dilalui oleh Yusuf sebelum dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Puji nama Tuhan. Ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu
yang dikerjakannya. Siapa yang membuat berhasil dalam perjalanan kehidupan Yusuf? Adalah Tuhan sendiri. Dan ini tentu kenapa Tuhan membuat berhasil? Karena Yusuf memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak tergoda oleh rayuan Potifar. Dia tetap tidak membenci saudara-saudaranya sekalipun saudaranya berbuat jahat kepadanya. Dan banyak hal yang Yusuf boleh lakukan sehingga benar-benar penyertaan Tuhan, tangan Tuhan boleh menopang kehidupan Yusuf, sehingga dikatakan di sini dia berhasil bahwa Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Tuhan ada, Tuhan selalu bersama dengan Yusuf. Jalan kehidupan Yusuf diterangi oleh terang yang daripada Tuhan sendiri. Karena Yusuf boleh memegang kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak mementingkan kehendak pribadinya sendiri, tetapi dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, ketika dia bermimpi sampai disebut sang pemimpi, Yusuf tetap yakin percaya akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal ini jugalah yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita mau terus melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita sudah dibenarkan untuk kita hidup sesuai maunya Tuhan, untuk kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, seperti Paulus katakan bahwa hidupnya ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita mau terus mengikuti pimpinan dan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus lalui semuanya mungkin dengan perjalanan yang begitu berat. Seringkali kita mengeluh atau seringkali kita katakan kita sudah tidak berdaya. Ingat bahwa kita memiliki Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan akhirnya apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar memiliki kehidupan yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Yaitu di dalam Amsal 4 tadi ayat yang ke-20, kita lihat ayat ini, Amsal 4 ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Inilah yang Tuhan rindukan, supaya kita benar-benar memiliki kehidupan yang berhasil, yang semakin terang hingga terang yang sempurna ketika kita memperhatikan perkataan Tuhan. Ketika telinga kita arahkan kepada ucapannya Tuhan. Ketika mata kita tertuju kepada firman Tuhan, bahkan menyimpan firman Tuhan di dalam lubuk hatimu. Sehingga benar-benar yang menguasai kehidupan kita adalah firman Tuhan. Amin. Bukan perkataan orang lain, bukan cerita orang lain, atau bukan perjalanan hidup orang lain. Tetapi kita mau terus dituntun, dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita semua boleh menikmati janji-janji yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita semua. Saya yakin dan percaya, ibu-ibu yang diberkati, kita semua yang hari ini sama-sama menikmati kabar sukacita ini, kita rindu untuk memiliki perjalanan hidup ini yang lebih baik. Amin. Kita tidak mau menoleh lagi ke belakang, tetapi kita mau terus maju ke depan, tetap memegang akan setiap kebenaran firman Tuhan, akan apa yang Tuhan nyatakan, akan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Kita menjauhi setiap kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, karena kecenderungan hati kita untuk selalu berbuat melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan mungkin kalau di antara kita yang hari-hari ini merasa nyaman dengan hal yang tidak benar,
karena sepertinya tidak ada hal yang membuat kita menjadi rugi atau kita menjadi berdampak karena kesalahan kita. Ingat firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau hidup di dalam jalannya Tuhan. Kita mau tanggalkan segala perkara yang bukan berasal dari Tuhan. Mari kembali kepada jalannya Tuhan. Kembali kepada tuntunan Tuhan yang akan terus membawa kita untuk semakin baik dan semakin baik. Inilah janji firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau lakukan apa yang menjadi Tuhan mau di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga berkat Tuhan, penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat di sini dikatakan ayat yang ke-7, firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah berkat yang akan kita raih seperti kepada jemaat di Philadelphia. Bagaimana kekuatannya tidak seberapa, tetapi karena dia menuruti firman Tuhan, karena dia tidak menyangkal nama Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita mau nikmati janji firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Amin. Kita mau memiliki kehidupan yang terus diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Alkitab, kita memiliki firman Tuhan, sehingga tidak ada lagi perkara yang mustahil yang Tuhan nyatakan bagi kita, sehingga kita mampu melalui semuanya. Dan kita yakin pintu berkat, pintu pemulihan, pintu kesembuhan sudah Tuhan bukakan bagi kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita yakin dan percaya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, dan kita yakin cahaya firman Tuhan akan terus memberikan kita jalan yang terang, jalan yang berhasil, dan kita percaya juga bahwa kemenangan ada dalam kehidupan kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari.
jaminan yang kuat, yang teguh di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki cahaya firman-Mu. Kami terus boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan, ketika kondisi keadaan kami jatuh, keadaan kami tidak baik Tuhan, tetapi kami boleh dimampukan dengan kekuatan firman-Mu untuk kami tetap bangun, untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami yakin Tuhan, janji firman-Mu adalah bagian bagi setiap kami, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Yesus, kami memiliki firman Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami semuanya. Memberkati seluruh kaum wanita-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang di rumah, dimanapun berada, siapapun yang pagi hari ini boleh sama-sama menikmati kabar sukacita, menikmati firman-Mu, semua di dalam berkat Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin kami akan terus maju, menang bersama dengan Tuhan. Kami yakin akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersukacita pagi ini, kita sudah diberkati, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan dengan dipimpin oleh Ibu Susi. Kemudian kita juga ada diberkati melalui kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Desi Wawor. Mari ibu-ibu kita berkumpul di ibadah tatap muka berikutnya, dan kami juga mengundang untuk ibu-ibu mengikuti di ibadah online selanjutnya. Ya, kita tetap sehat, tetap setia di dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.